Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di media yang online ini. Mudah-mudahan kita semua di masa-masa ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diselamatkan dari berbagai bencana dan ujian, juga ujian yang tidak kita mampu untuk memikulnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sampai pada sebuah bahasan tentang sosok yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam, tetapi agak kurang pendalaman dari kisah dan ceritanya, padahal dia adalah merupakan sosok yang sangat berjasa terhadap awal perkembangan Islam. Karena keadilan pemerintahannya, Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah, tempat tinggal dari raja yang adil yang bernama Ashimah ibnu Abajar. Hari ini kita akan masuk pada bahasan tentang keadilan pemerintahan. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Jabir bin Samurah. Ada hadis dari Jabir bin Samurah yang direwayatkan oleh banyak sekali imam ahli hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan berbagai perawi hadis lainnya, menceritakan konten hadis atau sanad hadis yang hampir mirip dan hampir sama, walaupun dengan lafaz yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa selepas baginda Nabi Muhammad SAW ini akan muncul 12 pemimpin. Ya, kurang lebih lafaznya hadis seperti ini. Sami itu Nabi SAW yaqul inna hadal amra la yanqadi hatta yamdiya fikum isna asyara khalifah. Sesungguhnya kebaikan ini tidak akan pupus, tidak akan habis sampai berlalu 12 pemimpin. Kemudian kata Jabir bin Samurah, fatakallama Nabi SAW bisyai'in lam afhamuhu. Kemudian Rasulullah mengatakan hal yang tidak aku dengar, maka dia pun bertanya kepada ayahnya, fasa'altu abi. Kemudian ayahnya yang bernama Samurah mengatakan bahwa kata yang tidak didengar oleh anaknya itu adalah kulluhum min Quraisy. Nah, inilah matan hadis yang walaupun berbeda-beda dalam berbagai kitab dan berbeda-beda perawi hadis, tetapi hadis ini secara makna menunjukkan akan adanya munculnya 12 pemimpin setelah Rasulullah, yang di tangan mereka inilah Islam akan kuat. Dan lafaz hadis ditambahkan setelah Jabir bin Samurah mengatakan bahwa dia tidak mendengar kata-kata yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa yang dimaksud dengan 12 pemimpin itu adalah semuanya Quraisy, dari Quraisy. Berbeda dengan pandangan kaum Rafidhah yang mengklaim bahwa mereka ini adalah dari Ahlul Bait saja. Hadis tidak menyetujui atau bertentangan dengan klaim mereka itu, bahwa ternyata baginda Nabi Muhammad mengatakan mereka bukan Ahlul Bait saja, tetapi mereka itu Quraisy. Kalau dikatakan Quraisy, maka di situ ada Umayyun, Abbasiyun, dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, pasti masuk dalam kelompok ini, dalam grup ini, dalam 12 pemimpin itu, ialah 4 Khulafa Rasyidin setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya mereka adalah 4 pemimpin yang baginda Nabi juga menyebutkan itu adalah Al-Khilafatur Rasyidah, kepemimpinan yang adil. Ya, jadi
khilafah itu jangan alergi umat Islam, jangan ikut dalam terminologi yang dibuat oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam tentang khilafah. Kalau itulah khilafah yang mereka gambarkan, kita juga tidak setuju. Sebenarnya khilafah yang dimaksud itu hanyalah bermakna kepemimpinan. Tentunya kepemimpinan ada selalu dalam bagian kehidupan umat manusia, bukan bagian dari umat Islam saja. Kepemimpinan pasti ada dalam kehidupan umat manusia. Balik lagi kepada kepemimpinan yang adil, Al-Khilafatur Rasyidah itu adalah kepemimpinan 4 khulafa setelah baginda Nabi Muhammad, yang oleh Nabi disebutkan bahwa setelah kita memegang sunnahnya, kita harus memegang sunnah khulafa ar-rasyidin. Memang baginda Nabi tidak memperinci siapa keempat khalifah itu, tetapi ulama berijma bahwa yang dimaksud oleh baginda Nabi adalah khalifah Abu Bakar, ya, sampai kemudian Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu banyak ulama yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini masuk ke dalam Khulafa ar-Rasyidin, walaupun berbeda atau tidak bertemu dengan zaman yang pertama, tetapi banyak ulama menyimpulkan, walaupun jaraknya dari tahun 40 sampai tahun 99 ini cukup jauh, tapi banyak ulama menyimpulkan bahwa masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini adalah juga masa terbaik, walaupun hanya 2 tahun beberapa bulan, akan tetapi beliau mampu menghadirkan suasana kepemimpinan di masa para sahabat terbaik tersebut, sehingga beliau pun masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, sehingga kita pun bisa menyimpulkan bahwa dia termasuk ke dalam 12 pemimpin yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan para khulafa sebelum Umar bin Abdul Aziz di masa Bani Umayyah? Sesungguhnya ada beberapa kandidat yang sangat kuat jika kita memasukkan mereka ke dalam 12 pemimpin yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Sebagai contoh adalah Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, siapa yang lebih baik, engkau atau Muawiyah? Tanpa ragu dan bimbang, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, demi Allah, setitik debu yang didapatkan oleh Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah itu lebih baik daripada yang aku lakukan seumur hidupku. Ini jelas tazkiyah ataupun pengakuan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang siapa sosok Muawiyah bin Abu Sufyan. Walaupun kemarin saya sempat menyinggung bahwa sosok Muawiyah ini seringkali menjadi korban dalam distorsi sejarah, menempatkan ataupun menggambarkan sosok pemimpin mulia ini dengan sosok ambisius yang haus kekuasaan sampai berperang dengan Sayyidina Ali. Insya Allah sekali lagi saya akan menyampaikan tentang sebenarnya apa yang terjadi di zaman itu di kesempatan berikutnya. Nah, ada lagi kandidat-kandidat lain yang juga masuk ke dalam khulafa Bani Abbas, di antaranya adalah Abdul Malik bin Marwan yang memang sukses memimpin Bani Umayyah sampai meluaskan daerahnya sampai ke Andalusia, sampai ke Eropa, ya. Jadi kekuasaan yang sangat luas sekali, kegemilangan pertama zaman Islam di zaman Bani Umayyah memang memunculkan beberapa pemimpin yang dari bangsa Quraisy yang saya kira mereka pun punya kandidat besar masuk dalam 12 pemimpin yang dimaksud oleh Rasulullah. Demikian juga ketika kita bicara tentang Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, cucu baginda Nabi yang sempat 6 bulan juga dibaiat menjadi khalifah. Begitu juga kita bicara tentang Abdullah ibnu Zubair yang merupakan anak dari Zubair bin Al-Awwam, menantu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang di masa Yazid bin Muawiyah dia dibaiat oleh Hijaz, oleh Ahlul Hijaz, oleh penduduk Mekah dan Madinah, diangkat menjadi khalifah atas umat Islam. Dari nama-nama tersebut 4, ya, ditambah Hasan bin Ali, ditambah Zubair bin Awam, itu sudah menjadi 6, ditambah Umar bin Abdul Aziz, itu sudah 7. Kalau kita masukkan Abdul Malik bin Marwan, maka sudah jadi 8. Dalam berbagai hadis tentang akhir zaman, kita sudah mendapatkan bahwa dunia ini tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya kepemimpinan yang adil. Sebuah kepemimpinan dengan konsep kenabian, walaupun bukan Nabi dan Rasul yang hadir di saat itu sebagai pemimpin, walaupun ada Nabi Isa alaihissalam, tapi yang memimpin adalah sosok yang lain yang bernama Muhammad bin Abdul Al-Mahdi, yang kata Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa namanya adalah namaku, nama ayahnya adalah nama ayahku. Dia adalah sosok pemimpin akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia yang akan mengisi pemerintahan dunia ini dengan penuh keadilan. Begitu juga hadis-hadis akhir zaman, ya, hadis muttafaq alaih juga menceritakan tentang sosok lain yang disebut sebagai lelaki dari Qahtan, ya. La taqumu sa'atu hatta kalau tidak salah hadisnya, yadhar rajulun min ali Qahtan yasukun nasa bi'asahu. Ya, kurang lebih lafaz hadis au kama qala alaihi salatu wasallam seperti itu, bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai muncul seorang lelaki dari Bani Qahtan yang akan memimpin manusia dengan tongkat. Ulama menyimpulkan bahwa tongkat yang dimaksud adalah kepemimpinan yang kuat di saat itu. Ada juga hadis-hadis yang tidak sampai derajat sahih, tapi juga masyhur dalam bahasan fitan dan malahim, tentang fitan dan malahim ini adalah fitnah-fitnah akhir zaman dan peperangan-peperangan akhir zaman. Ada satu tokoh lagi yang disebutkan dalam hadis yang juga diprediksi akan muncul di akhir zaman, walaupun saya katakan hadis-hadisnya tidak sampai pada derajat yang sahih. Nah, kalaulah kita mengambil kehati-hatian bahwa 3 pemimpin adil itu juga muncul di akhir zaman, ya, ataupun 2 lah kita sampaikan, berarti 8 ditambah 2 tinggal 10. Kita masih punya tokoh-tokoh lain, ya, kita masih punya pemimpin-pemimpin lain, misalnya dari Bani Abbas ada Khalifah Safah, Khalifah Al-Mansur, kemudian ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Belum lagi, walaupun ini bukan Quraisy, ada Muhammad Al-Fatih, ya. Saya tidak tahu apakah ada turunan langsung, tapi yang jelas kan dia bukan Arab, ya. Begitu juga dengan sosok Salahuddin Al-Ayyubi, mereka juga para pemimpin yang kata para ulama didefinisikan bahwa 12 pemimpin yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah 12 pemimpin dalam Islam yang mampu membawa Islam ini berjaya kembali, mampu membawa Islam ini muncul di permukaan, ya, menang dengan Islamnya. Inilah definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang 12 pemimpin yang adil itu. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menyimpulkan apa pentingnya ketika kita memahami hadis 12 pemimpin yang adil ini, maka kita menjadi realistis ketika kita mengalami kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman. Kita sadar diri bahwa kita tidak hidup di zaman keadilan pemerintahan. Sudah begitu, jatah pemimpin yang adilnya pun saya kira sudah banyak diambil oleh pemimpin-pemimpin yang muncul sebelum masa kita. Maka yang tersisa adalah kepemimpinan-kepemimpinan yang mungkin soleh, tapi tidak berbuat adil, ataupun sering dikatakan bahwa dia pemimpin yang zalim, tapi mungkin pada hakikatnya dia adalah pemimpin yang baik, walaupun tidak sampai pada derajat pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil itu janji Suaranya hilang, Bah. akan dinaungi di padang mahsyar, ya, ketika semua kepanasan masuk dalam posisi tersebut. Ada juga pemimpin-pemimpin yang memang punya karakter bertakwa tapi tidak sampai pada pemimpin yang adil. Insya Allah nanti kita akan bahas di antara mereka siapa saja, bagaimana dan bagaimana mereka memimpin ketika dikatakan bahwa orang tersebut adalah pemimpin yang adil atau pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Sisanya kedua adalah pemimpin yang biasa atau bahkan pemimpin yang zalim. Nauzubillah. Rekan-rekan sekalian, inilah yang saya bisa share pada kesempatan pagi ini. Insya Allah besok kita akan masuk kembali ke dalam bahasan salah satu contoh pemimpin yang adil yang telah mengisi dunia ini dengan penuh keadilan dalam pemerintahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.